Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Harus ada kelihatan nikmatnya. Kalau kau orang kaya, pakailah baju yang bagus, yang layak, sisirlah rambutmu yang rapi, pakailah pakaian yang bagus. Bahkan kata Nabi SAW, puncak nikmat Allah pada seorang hamba kalau dia memiliki badan yang sehat, rumah yang luas dan kendaraan yang bagus, gitu kan? Tunggangan yang bagus boleh, tapi jangan berlebihan. Ada orang subhanallah punya mobil 10, gitu kan? Ini berarti kalau dia tiap hari pakai satu, berarti hari ke-11 baru dia kembali ke mobil yang pertama, gitu kan? Ini untuk apa? Ada orang punya baju 200. Untuk apa 100-200 baju ini? Gitu. Mungkin 10, mungkin 15 dia gonta-ganti. Ya akhi, kalau memang ya ukhti, kalau sudah bosan dengan bajunya, sebelum rusak bisa kita sedekahin, atau kita beli pakaian yang lebih bagus untuk kita sedekahin. Itu sangat bagus. Gitu kan? Daripada kita tumbuk-tumbuk punya 200 baju, berarti kita pakai hari ke-101 baru pakai baju yang pertama kembali. Ini untuk apa? Gitu kan? Jadi tidak boleh tabzir, tidak boleh berlebihan. Banyak orang yang menganggapnya kufur, padahal ia sedang tenggelam di dalam lautan syukur. Banyak orang yang menduganya tersungkur, padahal ia sedang terapung di dalam lautan tafakur. Banyak orang yang mengiranya kafir, padahal ia sedang larut di dalam lautan zikir. Banyak orang yang menduganya murtad, padahal ia sedang terbang di dalam lautan hakikat. Banyak orang yang menganggapnya bejat, padahal ia sedang terlena di dalam lautan munajat. Banyak orang yang menganggapnya tersesat, padahal ia sedang mabuk di dalam lautan khalwat. Banyak orang yang mengira imannya goyah, padahal ia sedang merindu di dalam lautan uzlah. Banyak orang yang menganggapnya hina, padahal ia sedang berada di dalam makom fana. Banyak orang yang menganggapnya gila, padahal ia sedang berlayar di dalam lautan khauf dan roja. Dia adalah manusia yang berhasil sampai di makom puncak keimanan, pengamal wahdatul wujud yang sejati, di mana ia sedang mengalami ittihad dan hulul, sehingga ia sampai dalam berwusul kepada Gusti Sajatidin Mulyo Allah yang Maha Ghafur. Penghasilan tidak tetap, mestinya jantungnya lebih kuat, sudah terlatih berdetak lebih cepat, karena uang seringkali datangnya telat. Mestinya otak juga lebih cerdas, karena sering berpikir keras, waktu saldo nyaris kandas. Harusnya juga lebih dekat dengan Tuhan, karena hidup lebih dipasrahkan, untuk mengurangi kecemasan yang kadang berlebihan. Jangan kau temani atau kau jadikan guru orang yang perilakunya tidak membangkitkan kamu kepada Tuhan, dan kata-katanya tidak menunjukkan kamu kepada Tuhan. Lalu siapa yang perilakunya jadi contoh bagi kita itu kepada Tuhan? Ya tidak lain tidak bukan adalah ulama. Pada suatu hari, ada seseorang yang bertanya kepadaku. Dia bercerita bahwa dia pernah mencintai seseorang dengan tulus. Namun ketulusan cintanya tidak sedikit pun dihargai oleh orang yang dicintainya. Bahkan kasih sayangnya selama ini hanya dibalas dengan sumpah serapah dan kebencian yang tidak berujung.
Sekian tahun lamanya waktu berlalu. Dia mulai lelah dengan rasa sakitnya yang semakin luar biasa. Doa-doa kebaikan untuk orang yang dicintainya tidak pernah berbalas dengan kebaikan yang sama. Lalu pada akhirnya dia merubah doa-doa baiknya yang selalu ia kirimkan untuk orang yang dicintainya dengan doa-doa keburukan untuknya. Dia merasa sudah tidak tahan dengan rasa sakit yang semakin menjadi-jadi. Dia berdoa, "Ya Allah, aku punya sebuah nama yang dimana aku merasa sangat sakit sekali atas perlakuannya selama ini. Demi Allah, aku tidak ridho atas kebahagiaannya. Cabutlah kebahagiaannya walau dia hidup dengan siapapun. Persulitlah jalan hidupnya. Hancurkanlah hidup dan pekerjaannya. Berilah dia kifaratmu yang sangat kejam. Pertemukanlah dia denganku di rasa sesalnya yang mendalam. Buat dia menyesal atas semua perlakuannya terhadapku. Buat dia tersungkur meminta maaf kepadaku. Buat dia tersiksa karena mengingatku. Dan jadikanlah aku sebagai rindu yang mematikan untuknya. Tukarlah perasaanku dengannya, agar dia bisa merasakan apa yang selama ini aku rasakan. Putarlah roda kehidupannya, dan pertemukanlah dia dengan..." Aku berjalan sendirian, pikiran bergemuruh dalam diam, sibuk menghitung kesulitan, hingga lupa menakar kebahagiaan. Sibuk menghitung nikmat orang, hingga selalu merasa kurang, sering merasa ketinggalan, tapi untuk memulai selalu enggan. Tidaklah mengherankan jika akhirnya ada sejarahnya orang berebut warisan bakal jadi kaya. Unjukin gue dah. Gue mau tanya gurunya, lu buat dagang bangkrut. Ya, lu beliin banda bures. Ujung-ujungnya paling habis sama domdot. Iya kan? Paling ujung-ujungannya otak lu otak ngeres. Pengen kawin lagi, segala macam. Pokoknya banyak yang nyusahin aja. Kan gitu. Lu buat berangkat haji juga agak bakal semenggak. Iya kan? Lah warisan, emang tanah bapak moyang lu. Tanah turun temurun itu mah. Nah sekarang jangan pakai lu ribut. Lu kagak ribut aja kalau warisan tanah itu. Ya nauzubillah min dzalik. Maaf dah. Kan gitu kira-kira. Coba dah unjukin, perasaan gue dari tahun berapa gue udah apal banget sama gituan. Bicara masalah warisan mah. Iya. Setiap pagi Rasulullah tuh membuat 3 target. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Target dapat ilmu yang manfaat. Wa rizqan thayyiban. Rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbalan. Amal yang diterima. Ini wajib kita lakukan kalau kita ingin menjadi orang yang ahli takwa. Aku sedikit bangga dengan bagaimana aku menangani diriku sendiri pada akhir-akhir ini. Aku berjuang begitu kuat setiap malam. Aku merendahkan diri. Aku melawan rasa sakit. Dan aku menghapus air mataku sendiri hanya untuk memastikan orang di sekitarku melihat aku baik-baik saja. 5 fakta pahit yang harus kita bisa terima. Yang pertama, sembunyikan susahmu, karena tidak ada satu orang pun yang akan peduli. Yang kedua, jangan pernah menggantungkan hidupmu pada seseorang, karena bayanganmu pun akan meninggalkan kamu pada saat kegelapan malam. Yang ketiga, menjadi baik, pemaaf, penolong adalah sebuah keharusan, tapi jangan sampai berlebihan. Jangan sampai kita dimanfaatkan oleh orang lain karena kebaikan itu. Yang keempat, jika tidak ada kesetiaan, jangan peduli dengan yang namanya cinta. Dan yang kelima, jika kita ingin menjadi orang baik, duduklah di meja yang besar dan habiskan waktu kita untuk belajar dari orang-orang sukses dan pintar. Sholawat itu kalau dibaca orang yang sedih, maka jadi senang gembira. Kalau dibaca orang yang tidak punya, dimudahkan rezekinya. Kalau dibaca orang yang banyak hartanya, diberkati hartanya. Sehingga Pak, kapan saja kita baca sholawat, jadi semua kebaikannya. Ada satu orang sahabat Nabi datang kepada Muhammad, "Ya Rasulullah, aku sudah tahu sholawat itu adalah amal kebaikan yang terbaik. Kalau begitu saya mau bertanya, berapa di antara waktuku yang aku gunakan dan akan aku gunakan untuk bersolawat kepadamu?" Kata Nabi Muhammad, "Terserah kamu." "Apakah 1/3 ya Rasulullah?"
Sepertiga itu baik, tapi kalau ditambah lebih baik lagi. Apakah separuh ya Rasulullah? Separuh itu baik, tapi kalau engkau tambah lebih baik lagi. Kalau begitu ya Rasulullah, aku jadikan semua waktuku untuk berselawat kepadamu. Apa jawabannya Nabi Muhammad? Idzan tughfar dzambuk wa tukhfa hammuk. Kalau begitu, semua dosa kamu akan diampunkan dan semua urusan kamu, pikiran kamu, Allah yang akan mengurusinya dan Allah yang akan melunaskan semua yang kamu inginkan. Selembar daun yang kering memang tidak akan mampu menutupi pandangan kita melihat dunia. Namun jika daun itu ditempelkan di mata, maka dunia tidak akan terlihat lagi di dalam pandangan kita. Begitupun dengan keburukan yang menempel di dalam hati, maka segala kebaikan tidak akan pernah bisa terlihat lagi. Saya nabung dulu atau saya umroh dulu? Maka jawaban saya umroh dulu. Habis Ustaz? Iya, nggak apa-apa, umroh dulu. Nggak masalah. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Umroh dan haji yang dikerjakan secara berkesinambungan, orang kerjakan tuh, ya. Maka akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Subhanallah, nggak ada orang pulang umroh haji itu miskin, nggak ada. Sekali lagi, umroh dan haji yang dikerjakan secara makin rutin makin bagus, berkesinambungan, akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Hilang tuh kemiskinan. Kalau lu mau ngajak teman-teman lu sepedaan ke gunung, jangan kasih tahu mereka kalau di sana banyak tanjakan. Kasih taunya di sana ada banyak turunan, karena tanjakan hanyalah turunan yang dibalik.